Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal percakapan saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Ma'rifatul Wahyu Yuha. Dalam alih bahasa, mengenal wahyu yang diwahyukan. Saudara sekalian, untuk mendapatkan metode sistematis dan standar akademis yang memadai, baiklah mata kuliah Ma'rifatul Wahyu Yuha kita bagi dalam beberapa pokok bahasan dan sub item. Silakan. Pokok bahasan Ma'rifatul Wahyu Yuha. Pertama, benarkah wahyu tidak diturunkan lagi? Kedua, apakah wahyu itu? Ketiga, perintah mengikut wahyu. Keempat, kepada siapa wahyu diturunkan? Kelima, laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta dalam urusan wahyu. Dan keenam, pokok-pokok pemikiran tentang wahyu. Segera masuk pada bahasan yang pertama. Pertama, benarkah wahyu tidak diturunkan lagi? Surah Al-Jin ayat 26 sampai 27 artinya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Dialah Tuhan, pemilik jagat raya ini, yang mengerti urusan gaib, yang mengetahui urusan gaib. Tuhan tidak menurunkan, memperlihatkan urusan gaib, melainkan kepada Rasul yang diridhoinya. Untuk jelas, kita baca sekali lagi. Surah Al-Jin ayat 26 sampai 27 artinya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Jadi kesimpulan ayat ini bahwa urusan gaib itu milik Allah. Hanya diperlihatkan kepada rasul-rasul pilihan. Rasul-rasul yang diridhoi. Maka dengan berdalil ayat ini, banyak pemuka agama menyampaikan di masyarakat bahwa wahyu hanya milik para nabi. Dan wahyu tidak turun lagi sesudah berakhirnya zaman kenabian. Saudara-saudara sekalian, ada suatu teknik belajar Al-Quran. Tidak bisa mengambil suatu dalil ayat tanpa melihat ayat-ayat pengantar yang lain, lalu kita mengambil sikap memutuskan sesuatu perkara dengan keyakinan benar. Itu adalah suatu kebodohan, hasukan iblis laknatullah. Maka teknik yang diambil, metode yang diambil, atau sistematis yang diambil dalam mempelajari Al-Quran, dalam suatu permasalahan, kita himpun seluruh ayat-ayat yang terkait pada hal tersebut. Dan kita menyimpulkannya dalam taghorub ilallah,
dalam pendekatan diri kepada Allah, mohon ridhonya, mohon petunjuknya. Hilangkan bangga diri. Hanya Allah yang maha mengetahui hakikat Al-Quran. Sehingga saudara menjadi al-mutakin, orang-orang yang dididik oleh Allah. Sehingga tidak mudah mengambil suatu kesimpulan tanpa penjelasan dari sisi Allah. Kita buktikan saudara, apakah benar pendapat, asumsi beberapa pemuka agama yang berkata bahwa wahyu hanya milik para nabi, rasul pilihan, dan wahyu tidak diturunkan lagi sesudah akhir zaman kenabian. Muhammad khatamul Anbiya. Nabi Muhammad adalah akhir kenabian. Sesudah wafatnya Rasul, wahyu tidak diturunkan lagi. Mari kita belajar Al-Quran secara kafah, secara keseluruhan, menggunakan kemampuan intelektual dengan benar. Kita mulai masuk pada pokok bahasan berikut. Kedua, apakah wahyu itu? Surah Hud ayat 49 artinya itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu. Cukup. Itu wahyu itu adalah berita-berita penting yang bersifat gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Berisi pemberitaan apa yang akan terjadi dan apa yang jauh terjadi. Sedang Anda tidak pada masa itu. Semisal kisah Musa dikisahkan kepada Nabi Muhammad, itu jaraknya ribuan tahun. Itu disebut wahyu. Atau nubuatan-nubuatan bahwa tanda kiamat begini. Sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang sudah lampau terjadi. Diturunkan oleh Allah untuk mendidik, menjelaskan, memberikan berita gembira kepada orang yang dikehendakinya. Hadirin dan pemirsa di rumah, telah didapatkan definisi wahyu. Dan kita lanjut pada pokok bahasan berikut. Ketiga, perintah mengikut wahyu. Surah Al-An'am ayat 106 artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ikutilah apa yang diwahyukan dari Tuhanmu. Perintah. Ayat ini khusus untuk Rasul. Tetapi terkandung di dalamnya bahwa kita adalah ahli sunnah. Orang-orang yang mengikuti jejak Rasul. Bila dikatakan kepada Rasul ikuti wahyu, maka kita berkewajiban pula. Karena sebaik-baik contoh adalah Rasul. Kita pula harus berhak dan wajib mengikuti wahyu. Lanjut. Surah Yunus ayat 109 artinya, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Bukankah orang alim itu mewarisi Nabi? Pewaris Nabi. Yang diwarisi adalah keilmuan. Termasuk wahyu adalah alur keilmuan. Yang diikuti orang alim sebagai pewaris beliau. Bukankah orang alim tidak mewarisi harta Rasul dan lain sebagainya? Yang diwarisi orang alim adalah jalur keilmuan. Wahyu adalah jalur keilmuan. Maka manakala wajib bagi Rasul untuk mengikuti wahyu, maka wajib pula bagi orang alim sebagai pewaris Nabi untuk mengikuti wahyu. Lanjut pada pokok bahasan berikut. Keempat, kepada siapa wahyu diturunkan? Data pada Al-Quran bahwa wahyu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Surah An-Nisa ayat 163 artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ayat ini menjelaskan bahwa wahyu diturunkan kepada para nabi.
Lalu kita akan belajar lebih lanjut. Benarkah wahyu hanya diturunkan kepada para nabi? Mari kita ikuti. Silakan. Data pada Al-Quran bahwa wahyu diturunkan kepada ibu Nabi Musa dan ibu Nabi Isa, Maryam. Silakan. Surah Al-Qasas ayat 7 artinya, dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Kepada ibunda Nabi Musa. Berarti sudah tertolak pendapat yang berkata bahwa wahyu, urusan gaib, hanya diturunkan kepada nabi pilihan. Nyata dalam ayat berikut bahwa wahyu juga diturunkan kepada ibunda Musa yang bukan nabi. Lanjut. Surah Ali Imran ayat 45 sampai 47 artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sungguh Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Hadirin dan pemirsa di rumah, ini bukan wahyu biasa, di mana Allah mengutus malaikat untuk menghabarkan bahwa Maryam akan hamil. Tetapi yang sangat menakjubkan, wahyu ini merupakan wahyu komunikasi timbal balik. Bukan wahyu yang semata diturunkan Allah dan diterima oleh Maryam. Tapi Maryam pun mampu berdialog dengan Tuhannya. Manakah mungkin ya Allah, aku perawan suci yang belum pernah disentuh manusia bisa hamil? Allah pun menjawab, keagunganku dengan satu kalimat, maka engkau hamil. Suatu komunikasi timbal balik. Jadi bukan hanya wahyu yang diturunkan kepada Maryam, tapi Maryam mampu mengadakan komunikasi dengan Tuhannya. Lanjut. Data pada Al-Quran bahwa wahyu diturunkan kepada para malaikat. Surah Al-Anfal ayat 12 artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat. Cukup. Diwahyukan juga pada para malaikat. Segera masuk berikutnya. Data pada Al-Quran bahwa wahyu diturunkan kepada langit. Surah Fusilat ayat 12 artinya, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Cukup. Dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit. Langit menerima wahyu. Malaikat menerima wahyu. Ibunda Musa, Ibunda Isa Al-Masih. Maka tertolaklah pendapat yang berkata bahwa wahyu hanya turun kepada rasul-rasul pilihan. Lanjut. Data pada Al-Quran bahwa wahyu diturunkan kepada binatang atau lebah. Surah An-Nahl ayat 68 artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Cukup. Kepada lebah, binatang yang sangat bersahaja, tidak lebih besar dari seekor burung, Allah memberikan wahyu kepada mereka.
dengan kejelasan-kejelasan di mana mereka harus membuat sarang. Mengapa ada manusia yang menyanggahnya? Bahwa manusia yang lebih sempurna dari wahyu tidak mampu, lebih sempurna dari lebah, tidak mampu menerima wahyu. Analogi yang kandas. Baik, kita lanjut. Data pada Al-Quran bahwa wahyu diturunkan kepada laki-laki yang bukan nabi. Surah Yusuf ayat 109 artinya, kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. Cukup. Kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, sebelummu aku utus beberapa orang laki-laki yang aku berikan wahyu. Laki-laki biasa, bukan nabi. Lanjut. Data pada Al-Quran bahwa wahyu diturunkan kepada ahli zikir. Surah Al-Anbiya ayat 7 artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada ahli zikir jika kamu tiada mengetahui. Sebelum engkau aku utus, hai Muhammad, aku berikan wahyu kepada beberapa laki-laki. Kalau tidak percaya, tanya sama ahli zikir. Ahli zikir itulah orang-orang yang aku berikan wahyu. Lanjut. Data pada Al-Quran bahwa wahyu diturunkan kepada para imam. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka imam-imam. Dan telah kami wahyukan kepada mereka, mereka adalah imam-imam. Ahli zikir itu sampai kiamat tidak akan habis. Imam-imam juga berlanjut. Lebah juga berlanjut kehidupannya. Mereka tetap dan senantiasa menerima wahyu. Maka faham yang berkata, wahyu tidak diturunkan lagi, atau wahyu hanya teruntuk rasul-rasul pilihan dengan beberapa penjelasan Al-Quranul Karim, maka pendapat tersebut tertolak. Baik, hadirin sekalian, kita lanjut pada pokok bahasan berikut. Kelima, laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta dalam urusan wahyu. Surah Al-An'am ayat 93 artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Saya akan menambah dulu penjelasan pada pokok bahasan terdahulu. Bagaimana korelasi antara ayat yang menjelaskan bahwa urusan gaib tidak diperlihatkan melainkan kepada rasul pilihan atau rasul yang diridhoi. Sedang ayat-ayat yang lain, utamanya wahyu diturunkan kepada lebah. Manakala saya sebut wahyu diturunkan kepada ibunda Isa Al-Masih atau ibunda Musa, mereka sudah tidak hidup. Tapi lebah hidup sepanjang zaman. Diturunkan pula kepada ahli zikir. Ahli zikir tidak habis, berlanjut. Para imam pun berlanjut. Kepada mereka jelas diturunkan wahyu. Korelasi yang model bagaimana ini? Maka saya menjawab, saya setelah tafakur, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dan mohon petunjuk. Maka saya yakini bahwa tidak dipertunjukkan urusan gaib, melainkan kepada nabi-nabi pilihan atau rasul-rasul pilihan. Adalah melihat dengan mata basirah, mata zohir. Semacam rasul dimi'rajkan, benar-benar melihat neraka dengan matanya. Itu tidak mungkin diterima selain rasul pilihan. Hanya beberapa orang dari rasul yang melihat urusan gaib dalam mata telanjang. Tetapi manakala wahyu
Wahyu itu ada 46. Salah satu daripada wahyu disebut ru'yatun solihah atau ru'yatun hasanah. Mimpi yang benar, mimpi yang baik. Dan merupakan ada wahyu dari sisi Allah. Nabi berkata, sepeninggalku maka wahyu putus. Kecuali satu perkara dari 1/46 kewahyuan. Yaitu wahyu yang disebut ru'yatul solihah. Mimpi yang baik. Yang datang dari sisi Allah merupakan wahyu. Hadirin, masa sekarang wahyu hanya turun dalam satu bentuk kesatuan. Yaitu ru'yatul solihah atau ru'yatul hasanah. Mimpi orang-orang yang bertakwa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin sekalian, kita masuk pada pokok bahasan kedua. Bahwa laknat Allah tertimpa atas orang-orang yang mengatakan mendapat wahyu dari Allah. Padahal tidak. Kita baca sekali lagi hadis yang dimaksud. Kelima, laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta dalam urusan wahyu. Surah Al-An'am ayat 93 artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Cukup. Jelas. Jadi jangan main-main berkata bahwa Anda menerima wahyu. Padahal tidak. Laknat Allah. Lanjut. Hadis riwayat Ahmad nomor 750 dan nomor 1035 dalam Musnad Al-Asrah. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa berbohong dengan sengaja dalam menceritakan mimpinya, maka di hari kiamat dikalungkan tanda kebohongan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di hari kiamat dipersilahkan mengambil tempat duduknya di neraka. Dipersilahkan mengambil tempat di neraka bagi orang-orang yang mengkisahkan mimpi, padahal dia tidak bermimpi. Ru'yatun solihah, ru'yatun hasanah. Jangan didustakan tempat saudara di neraka. Ini urusan wahyu, urusan penting dari sisi Allah. Masuk pada pokok bahasan yang terakhir. Keenam, pokok-pokok pemikiran tentang wahyu. Surah Al-Baqarah ayat 186 artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Bila ditanya, hai Muhammad, tentang aku Allah, jawablah Muhammad, bahwa aku ini dekat. Siapa yang punya HP? Ini HP, saudara. Satu alat komunikasi yang dibuat oleh manusia biasa. Demikian canggih. Mampu memberitakan antar benua. Yang jauh bisa dihubungi dengan ini. Mengapa Allah yang dekat tidak bisa dihubungi oleh kolbu manusia yang ada Al-Quran di dalamnya? Metode berpikir yang bagaimana? Benar-benar naif. Benar-benar menghina keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Surah Qaf ayat 16 artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah menyatakan kami lebih dekat dari urat leher, berarti di dalam. Allah mengetahui desiran jiwa. Mengapa tidak mampu menurunkan wahyu kepada manusia? Atau manusia tidak bisa menghubungi Allah yang sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher. Sangat keliru cara berpikir begitu. Tidak ada kata lain, melainkan itu adalah hasungan iblis laknatullah. Lanjut. Surah An-Nahl ayat 68 artinya,
dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Cukup. Lebah saja menerima wahyu. Alangkah hinanya orang alim yang di dalam dadanya ada Al-Quran tidak mampu menerima wahyu. Alangkah naifnya orang beriman yang ruhnya cemerlang oleh nilai imannya tidak mampu menerima wahyu dari Tuhannya. Lanjut. Surah Al-Anbiya ayat 7 artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada ahli zikir jika kamu tiada mengetahui. Tanyalah pada ahli zikir, mereka adalah laki-laki yang menerima wahyu. Lanjut. Surah Al-Anbiya ayat 73 artinya, kami telah menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Kami jadikan mereka itu imam-imam dan telah kami wahyukan kepada mereka imam-imam. Ini ayat yang tidak mungkin tertolak. Muhkamat, jelas bahwa para imam menerima wahyu. Maka hadirin sekalian, sebagai kesimpulan, wahyu akan turun sepanjang zaman. Sampai Allah menghendaki berakhirnya dunia ini. Selama masih ada ahli zikir dan selama masih ada imam-imam yang diangkat oleh Allah. Analogi yang terakhir, surat Al-Baqarah 282. Surah Al-Baqarah ayat 282 artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah mengajarmu. Dan Cukup. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Kalau seseorang diajar Allah, lalu tidak bisa menerima komunikasi, pelajaran apa yang dia akan terima? Alangkah tidak masuk akalnya. Pengajar dan yang diajar tidak punya jalur komunikasi. Maka akal sehat berkata, seorang pengajar dan yang menerima ajaran pasti memiliki jalur komunikasi. Bagaimana sang pengajar mengajarkan sesuatu, lalu ajarannya tidak bisa diterima oleh orang yang diajar. Semoga orang-orang yang menyampaikan ajaran bahwa wahyu tidak turun lagi, atau wahyu hanya terbatas kepada rasul-rasul pilihan, mengerti tentang hal ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.